Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat Isya insyaallah akan melaksanakan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah lainnya di bulan Ramadan ini dengan insya-Allah dengan baik dan semua diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu, bapak dan adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ingin sedikit mencuplik dari ustaz-ustaz kita, mufassirin kita di surat Al-Sajdah, yang diantaranya ayat 13 dan selanjutnya, yang intinya bahwa di surat Al-Sajdah itu Allah menciptakan dunia dan seisinya. Jadi pertama mendapatkan dunia dalam seisinya itu dalam 6 masa yang kurang lebih oleh Allah SWT, atau 6 hari. Di samping itu juga mengisi isinya bumi, langit, dan manusia. Semua diperuntukkan untuk manusia. Jadi di dalam penciptaan Allah itu yang intinya bahwa manusia itu hanya ada dua macam. Yang satu manusia yang muslim, dan yang kedua adalah manusia yang kafir. Yang muslim, yang kafir ialah nanti akan diletakkan di dalam neraka karena tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat As-Sajdah di ayat 13 kami mencuplik sedikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana wasa'ina wa'lima shalikan inna muqinun walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Betapa mengerikannya, dan Allah membagi manusia yang ada di bumi menjadi dua tadi, yaitu manusia yang beriman dan manusia yang kafir. Pada manusia yang kafir adalah betapa mengerikannya, memalukannya ketika orang yang berusaha menunduk, membungkuk memohon kepada Allah supaya mengembalikan mereka ke dunia. Permohonannya, ya Tuhan kami telah melihat neraka jahanam, jangan disiksa kami, sungguh akan
beriman dan beramal soleh. Walaupun begitu, Allah tidak akan membangkitkan orang penghuni neraka ke surga karena di dunia mereka tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu ringkasan penghuni neraka. Walaupun penghuni neraka itu meminta walaupun anaknya untuk sebagai mahar, sebagai ganti supaya dia bisa dientaskan dari neraka, tetapi Allah tidak mungkin akan mengabulkannya, yaitu tetap menjadi penghuni neraka. Tetapi di samping itu juga Allah menciptakan manusia yang beriman, yaitu insya Allah nanti akan menjadi penghuni surga, seperti insya Allah kita ini yang selalu insya Allah patuh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan semua perintahnya, yaitu bahwa penghuni surga itu selalu nikmat, tidak ada tua, tidak ada muda, tidak ada lapar, tidak ada kenyang, dan penghuni surga adalah semuanya muda-muda, yang pria ya muda dan yang perempuan juga muda. Dan ketika bertemu dengan penghuni surga lainnya, semuanya dengan senang hati, tidak ada iri hati, tidak ada benci, dan apa yang diminta, apa yang diangan-angan akan selalu tiba. Jadi tidak ada capek, tidak ada rasa ke belakang, itu tidak ada, dan makan sepuasnya, yang ada hanya enak dan enak, dan tidak ada kenyang, karena umpama merasakan sudah dihapus mungkin dengan keringatnya oleh manusia penghuni surga. Itu ada beberapa kenikmatan yang walaupun kita memikirkan, kita akan ingin apa yang ada di surga, bahkan keinginan kita itu Allah memberikan itu melebihi dari apa yang kita pikirkan. Bahwa kita ingin pikirkan mau memetik buah, itu sudah datang sendiri buahnya, kemudian pohonnya kita tinggal memetik dan makan. Dan di surga sudah tidak ada sholat, karena sholat itu dan manusia yang ada di bumi, di dunia, tinggal kita di surga memetik buahnya, memetik pahalanya yang melimpah, yang tidak bisa kita bayangkan, bahwa di surga itu ibadah ada sungai-sungai seperti tidak seperti yang kita bayangkan, seperti sungai-sungai yang ada di dunia ini, tapi lebih indah lagi, dan kita tidak bisa memikirkan seperti apa, karena indahnya, karena enaknya. Itu insya Allah moga-moga ibu bapak semua yang selalu beriman, mematuhi perintah Allah, dan insya Allah bisa menjaga apa yang dilarang oleh Allah, sehingga ibadah kita itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat ini. Saja itu hanya yang bisa kami sampaikan sedikit untuk memotivasi kita semua supaya di bulan Ramadan ini tetap kita
tulus, ikhlas, dan semangat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin kita tidak tahu di tahun-tahun mendatang kita sudah tidak menemui bulan Ramadan lagi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua kita keadaan.